Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Tsumma ma ba'd. Alhamdulillah wa syukurulillah, Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, materi pengajian kita adalah materi tentang Fadilatu Syahri Rajab, kemuliaan bulan Rajab. Ini sesuai dengan permintaan jamaah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab yang kita baca ini pertama disebutkan ada satu ayat, kalau Allah Ta'ala, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Artinya adalah sesungguhnya jumlah bilangan bulan itu di sisi Allah adalah sebanyak 12 bulan yang termaktub di dalam Lauhul Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram. Ya. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, ayat ini turun seperti yang disampaikan oleh sebagian ulama kita, bahwa orang-orang Arab itu sebelumnya mengira bahwa di dalam setahun itu hanya ada 11 bulan, bukan 12. Jadi ada riwayat seperti itu, bahwa orang-orang Arab, ya secara khusus orang-orang Makkah, Madinah, ya menganggap kalau dalam setahun itu hanya terdapat 11 bulan. Sehingga turunlah ayat ini kepada Nabi sebagai penegasan bahwa sesungguhnya di dalam setahun itu terdapat 12 bulan. Tidak seperti yang dikira atau disampaikan. Nah, dari 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram. Dan ini juga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa bulan haram yang 4 yang dimaksud itu, ya, salasatun mutawaliyat, 3 disebutkan secara berturut-turut. Ya, yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga adalah Muharram. Sedangkan yang satunya lagi adalah Rajabul Mudhar, bulan Rajab yang disandarkan kepada salah satu kabilah yang ada pada saat itu disebut dengan kabilah Mudhar. Baina Jumada wa Sya'ban,
antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Ya. Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Ya. Apa yang dimaksud dengan bulan haram? Ya, pertama dijelaskan bahwa bulan haram itu adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Banyak keistimewaan, banyak hal-hal yang menjadi keutamaan di dalam bulan itu. Jadi bukan bulan haram, bulan yang menakutkan. Bukan bulan haram, bulan yang membawa kesialan. Atau bulan haram itu banyak membawa malapetaka, hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Tapi bulan haram adalah bulan yang istimewa, bulan yang disakralkan, bulan yang mesti dihidupkan dengan berbagai macam ibadah, termasuk ibadah sunnah dan seterusnya. Ya, itulah makna daripada bulan haram. Ya, sehingga kemudian di dalam Islam itu orang-orang Islam itu dilarang melakukan pertumpahan darah ketika masuk bulan haram. Ya, termasuk misalnya peperangan. Orang-orang Islam itu tidak dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya melakukan peperangan pada bulan haram. Ya, makanya ada ayat itu mengatakan fa'idan salakhal ashhurul hurumu faqtulul musyrikin. Kalau bulan haram itu sudah lewat, sudah pergi, sudah selesai, bisa melakukan peperangan dengan memerangi orang-orang musyrik. Ya. Jadi itu prinsip bahwa bulan haram itu termasuk bulan Rajab, ya, adalah bulan haram. Itu tidak diperkenankan bagi orang-orang Islam itu melakukan peperangan, pertumpahan darah. Ya. Tentu saja mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau seandainya justru musuh-musuh itu menggunakan bulan ini untuk memerangi kita, dengan alasan kalau mereka tahu bahwa orang-orang Islam itu tidak mau berperang kalau bulan haram, mereka menggunakan kesempatan itu. Nah, kalau itu yang terjadi, itu pengecualian. Ya, kalau orang-orang Islam diperangi pada bulan haram, tetap orang-orang Islam diperkenankan melakukan perlawanan. Jadi jangan angkat tangan saja terus begini. Sudah diperangi, wah tidak boleh, ini bulan haram. Lega. Mati bawah itu. Tapi kita boleh melakukan perlawanan, paling tidak perlawanan itu sebagai bentuk difa anin nafs, kata ulama, ya, menjaga kehormatan. Ya, menjaga kehormatan. Ya kan tidak mungkin orang memerangi kita lalu kemudian kita tidak melawan, apalagi kalau seandainya ya peperangan itu terjadi antara hak dengan yang batil gitu. Ya. Kata guru kita di dalam kitab yang kita baca ini, ya, wa min hadhihi al-ashhuril qamariyati arba'atun hurum, ya, salasatun minha mutawaliyat wa hiya Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram. Itu sudah disebutkan tadi. Jadi termasuk bulan-bulan haram yang dimaksud dari 4 itu adalah 3 yang disebutkan secara berturut-turut. Pertama Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Lalu kemudian wa wahidun fardun wa huwa syahrul Rajab. Sedangkan satu yang sendirian yaitu bulan Rajab.
Wa inna ma udhifa ila Mudar fima sabaka fil hadisi lianna kabilatahu kanat tazidu fi ta'zimihi wa ihtiramihi walidzalika nusiba ilaihim. Jadi kalau di dalam hadis Nabi itu mengatakan Rajabun Mudar, Rajab bulannya kabilah Mudar. Ya, tentu saja Bapak Ibu sekalian, kita sangat paham kalau baca sejarah orang Arab itu pada umumnya hidup berkelompok-kelompok, ya, atau lebih vokalnya disebut dengan kabilah. Jadi ada kabilah ini, ada kabilah ini, ada kabilah ini, ada kabilah ini. Ya, mereka itu hidup berkelompok-kelompok. Ya, dan mereka itu pada biasanya karena hidup berkelompok-kelompok, ya mereka hidupnya pindah-pindah. Ya, mungkin 1 bulan di tempat ini, ya kalau seandainya mungkin ada perubahan kondisi, perubahan cuaca, pindah lagi ke tempat yang lain. Begitu. Ya. Apalagi masyarakat Arab Badui yang tinggal di pegunungan-pegunungan, mereka itu pindah-pindah. Ya. Ya memang orang dulu kan begitu. Salah satu kebiasaannya begitu. Kalau musim panas ada tempatnya khusus, kalau musim dingin ada tempatnya khusus. Kalau lagi apa, ya mungkin di tempat lagi yang satu, kalau tidak ya pindah lagi ke tempat yang lain. Gitulah seterusnya. Ya. Nah, dari sekian banyak kabilah yang ada pada saat itu, ya khusus untuk bulan Rajab ini disandarkan kepada kabilah Mudar. Alasannya kata guru kita, karena inilah kabilah yang paling mengagungkan, paling menghormati bulan Rajab itu. Ya. Sehingga nusiba ilaihim. Ya, disandarkan bulan Rajab itu kepada mereka. Dinisbahkan bulan Rajab itu kepada mereka. Karena dialah yang paling menghargai bulan itu. Ya, tentu juga kabilah-kabilah yang lain itu juga tetap menghargai, tapi ada yang paling menghargai, ada yang paling mensakralkan. Ya, makanya disebutkan oleh Nabi, ya kalau kabilah itu ya kabilah Mudar, ya Rajab Mudar, Rajab bulannya kabilah Mudar. Ya. Lalu kemudian ada kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah, ya ketika bulan Rajab itu masuk, ya yang disebutkan di dalam kitab yang kita baca ini, yakni annahum kanu fil jahiliyati yadhbahuna fihi dhabihatan yusammunaha atira. Ya. Jadi ini tradisi orang-orang Arab jahiliyah. Ketika bulan Rajab itu masuk, mereka itu sengaja menyembelih seekor anak onta yang mereka sebut dengan istilah atira. Ya, atira. Ya. Wakhtalafa al-ulama'u fi hukmiha ba'da al-islami. Ya. Namun setelah Islam datang, kebiasaan ini diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Itu kan tradisinya orang jahiliyah. Utama bulan Rajab mereka itu menyembelih hewan. Itu salah satu kebiasaan yang dilakukan. Dari sekian banyak kebiasaan yang dilakukan, menyembelih seekor anak unta. Ya. Dan inilah yang diperselisihkan hukumnya oleh para ulama ketika Islam itu sudah datang. Apakah itu masih boleh dilanjutkan atau jangan-jangan tidak boleh, cukup orang-orang jahiliyah saja melakukan itu? Tapi rasa-rasa ya kita di kampung kita ini tidak ada yang kita dengar kalau bulan Rajab dia menyembelih seekor kambing, kecuali kuma Pak Botingi.
ya, atau menyembelih seekor sapi khusus untuk bulan Rajab, tidak ada. Ya, tapi kalau ada acara-acara yang lain, ada pengantinan, ada ini, ada itu, bisa jadi dia sembelih itu. Tapi kalau khusus untuk penyembelihan itu dalam rangka memasuki bulan Rajab, ya sepanjang pengetahuan kita di kampung kita ini kayaknya belum. Tapi Allahu alam, siapa tahu ada di tempat-tempat lain. Kita tidak tahu. Ya. Fal aktsaruna ala anna al-islam abtalaha lima thabata fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu la fara'a wa la atirah. Ya. Jadi kebanyakan ulama itu mengatakan bahwa Islam membatalkan tradisi kebiasaan menyembelih itu tadi. Itu kan kebiasaannya orang Arab, ya kan? Ya, tapi ini al-aktsarun, mayoritas. Berarti ada minoritas. Ada yang membolehkan. Ya, tergantung bahwa kemampuan tak, keengkamaga, mega bembeta, mega sapita, mega tedota, melodi geri cedi, ilalenda ulan Rajab dengan niat sedekah, panggil keluarga, panggil tetangga, alhamdulillah. Itu gak pikir-pikir, itu gak salah kan? Niatnya sedekah, taqarruban ila Allah. Kita ingin melakukan takarrub kepada Allah. Dengan begitu kita ingin mendekatkan diri pada Allah dengan ibadah sosial yang kita lakukan. Ya, ya. Memang ada hadisnya. Nabi itu mengatakan seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la fara'a wa la atirah. Jadi di dalam Islam itu tidak ada fara', tidak ada atirah. Ya, apa yang dimaksud dengan fara'? Kata guru kita di sini, waladun taliduhun naqatu. Ya. Jadi anak onta, ya kan? Jadi seekor anak onta jantan yang dilahirkan ya oleh induknya. Ya. Jadi kalau ada yang baru lahir, itulah disebut fara'. Fakana ahlul jahiliyati yadhbahunahu li alihatihim bil jahiliyati wa yatabarrakuna bih. Ya. Jadi orang-orang jahiliyah itu ya kalau bulan Rajab masuk, mereka itu menyembelih tadi anak onta yang lahir itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Nah, di sini ini yang menjadi masalah ini. Karena itu para sembelihan para itu justru dijadikan sebagai sesembahan. Agak bicara gila, ya. Ya, patuana kepada Tuhan yang diyakini mereka sebagai Tuhan gitu. Ya, masor-sor hingga penceritaan. Nah, ini yang menjadi masalah. Ya, karena di dalam Islam jelas kalau itu yang dimaksud itu jelas haram hukumnya. Ya, wa ma dzubiha 'alan nusubi, kata Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang diharamkan adalah wa ma dzubiha 'alan nusub. Ya, hewan yang disembelih untuk sesembahan itu haram hukumnya. Tak dampak enggak marah aja Bapak Ibu sekalian. Masih ada tradisi kita di tengah masyarakat itu dia sembelih kambing, sembelih ayam, lalu kemudian dia bawa ke tempat yang dianggap keramat, disitulah dia persembahkan. Itu haram, Pak. Haram itu. Karena itu wa ma dzubiha 'ala nusub. Itu haram. Ya. Yang ko makedeki ugere manuku, ugere bebekku napaloka ka dareku mandre andre. Alhamdulillah dia nama gaga. Ya, tapi kalau ada orang sengaja dia menyembelih seekor apa, sapi kah, kambing kah, atau ayam kah, lalu dia bawa ke tempat yang dia anggap keramat, apakah itu pohon kayu atau kuburan,
lalu kemudian dia seakan-akan serahkan tandrei, kan? Siapa yang dimaksud tandrei? Ya roh halus yang ada di situ, Pak Jagana nyuruh range, itu tidak boleh, haram hukumnya itu. Ya, itu haram hukumnya. Tapi kalau kaki Andre, kalau kaki dareta sambil diumpui cengketa, ya paturungi duriata, malaki lase, magere bembe kina pekokiro mandre kudiawan, alhamdulillah itu tidak apa-apa. Ya, beda kan? Beda. Nah, karena itu farah. Ya, yadbahuna li alihatihim fil jahiliyati wa yatabarrakuna bih. Dengan harapan dia mendapatkan berkah dari Tuhan yang diyakini sebagai Tuhan itu tadi. Dengan adanya persembahan itu maka deh supaya malomoi papidan lee, supaya lancari urusannya. Padahal yang diharap itu untuk memberikan itu bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi ya itu tadi Tuhan yang diyakini yang bisa memberi selain daripada Allah. Jelas itu kan musyrik. Ya. Sedangkan al-atira dhabihatun kanat tudbahu fil ashril awwali min Rajab wa tusamma Rajabiyah wa kana yataqarrabu biha ahlul jahiliyati fil jahiliyah wa ahlul islami fi sadr al-islami thumma nusikhat bi haditsin la fara'a wa la atirata. Ya. Yang dimaksud dengan atira itu adalah satu bentuk sembelihan yang disembeli pada 10 ya hari ke-10 pertama bulan Rajab. Ya kan? Hari ke-10 pertama bulan Rajab. Itulah yang disembelih disebut atirah. Ya. Kadang juga disebut dengan Rajabiyah. Ya, wa kana yataqarrabu biha al-jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah itu dengan sembelihan itu dia menganggap mendekatkan diri kepada Tuhan ya yang mereka yakini. Saya perlu sampaikan Bapak Ibu sekalian, orang Arab jahiliyah itu sebenarnya bukan ateis. Ya. Biasa kita dengar ateis kan? Kaum masyarakat kelompok yang tidak meyakini adanya Tuhan sama sekali. Orang jahiliyah bukan ateis. Mereka itu adalah orang-orang yang yakin kalau Tuhan itu ada. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulanna Allah. Kalau engkau Muhammad menanyai mereka orang-orang jahiliyah itu, siapa yang menciptakan langit ini? Siapa menciptakan bumi ini? Pasti mereka mengatakan Allah yang menciptakan. Berarti kan dia yakin kalau Tuhan ada. Ya, mapasi garu-garu nih. Metepotuikku. Ya, itu yang menjadi soal. Ya, kalau ketemu itu orang jahiliyah tidak bertuhan. Nah, salah itu, keliru. Orang jahiliyah itu yakin ada Tuhan, ada Allah. Nah, cuman ya runendre pas garu-garu, metepotuikku. Jadi megalada ada tepeli selain daripada Allah Taala. Ya, betuana ya dia mempertuhan juga selain daripada Allah. Itulah kan musyrik. Ya. Wa ahlul islami fi sadril Islam. Orang-orang Islam di awal juga melakukan itu. Ternyata orang-orang Islam pada awalnya itu juga melakukan penyembelihan itu setiap 10 pertama bulan Rajab. Ya, tsumma nusikhat bi haditsin, lalu itu dinasah, dihapus, dibatalkan dengan hadis la fara'a wa la atirata. Jadi tidak lagi. Ya. Kita baca sedikit lagi. Tapi sekali lagi ini masalah sembelihan di dalam bulan Rajab itu tidak disepakati hukumnya oleh ulama.
Ada yang membolehkan, tapi dengan catatan ketika menyembelih seekor hewan pada bulan Rajab bukan tujuannya untuk dijadikan sebagai sesembahan, bukan. Karena kapan tujuannya dijadikan sebagai sesembahan itu jelas hukumnya haram. Tapi kalau dalam konteks seperti yang kami sampaikan tadi, ada orang mungkin kambingnya terlalu banyak, ya sudah, ini bulan Rajab, bulan yang penuh dengan berkah, gere BBCD, dapat diuli bali boleh, kita makan bareng-bareng sama-sama dalam bentuk sedekah niatnya, ya tidak apa-apa. Ya bukan tujuan untuk yang lain gitu. Lalu kemudian kata guru kita, wa amma shaumu fihi faqad warada fihi ahaditsun min jumlatiha. Jadi banyak hadis yang menjelaskan bulan Rajab itu tentang dianjurkannya berpuasa. Ya. Di antaranya adalah ma rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Ya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab yang ditulisnya yang disebut dengan Syu'abul Iman. Imam Al-Baihaqi itu Bapak Ibu sekalian ada seorang ulama hadis. Ya, banyak menulis kitab-kitab hadis termasuk ya Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, ada Sughra dan ada kitab Syu'abul Iman namanya. Satu jilid tapi. An Anas radhiyallahu anhu qala. Ya, ini hadis berasal dari Anas, sahabat Nabi SAW. Apa katanya? Fil jannati nahrun yuqalu lahu Rajabun. Di dalam surga itu ada nahrun, ya, ada sungai yuqalu lahu Rajab. Ya, ini sungainya namanya Rajab. Asaddu bayadan minal labani. Itu lebih putih airnya daripada susu. Wa ahla minal asali, lebih manis rasanya daripada madu. Man sama yauman min Rajaba sakahu Allah taala min dzalikan nahri. Siapa yang berpuasa satu kali pada bulan Rajab, kelak Allah akan memberikan air dari sungai Rajab itu. Nah, ini hadis. Ya, sekali lagi banyak ulama yang menjelaskan bahwa hadis-hadis tentang kemuliaan bulan Rajab itu diragukan. Ya, diragukan. Tapi kami secara pribadi tidak melihat hadis ini sebagai hadis munkar. Ya, kalaupun misalnya ada yang meragukan hadisnya, paling tidak bukan hadis sahih, tapi mungkin standarnya dibawa sedikit. Hadis dhaif. Yang intinya ini sumbernya jelas disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi ya dalam kitab Syu'abul Iman. Dan kitab Syu'abul Iman itu adalah salah satu kitab referensi yang dijadikan oleh para ulama kita sebagai sumber ya di dalam memahami ya Islam secara umum. Hadza fi siyami ba'dihi. Ini hadis bicara tentang puasa pada bulan Rajab. Jadi artinya guru kita di sini menjelaskan bahwa puasa bulan Rajab itu tidak ada hari istimewanya, dalam arti siapa yang puasa pada hari pertama akan dapat begini, hari kedua dapat begini, hari ketiga dapat begini, hari keempat dapat begini, 5, 6, 7. Tidak. Intinya kapan saja kita puasa pada bulan Rajab, insya Allah akan mendapatkan banyak kemuliaan. Ya, karena ada juga memang itu bahkan kata ulama kita itu hadisnya mungkar. Ya, siapa yang berpuasa pada hari pertama dia dapat ini, hari kedua dapat ini, hari ketiga dapat ini. Ya, kami pun juga sampai hari ini belum menemukan hadis-hadis itu. Ya. Wa amma siyamu kullihi falam yasih fihi bi khususihi syai'un anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun katanya guru kita di sini, berpuasa sebulan suntuk dalam bulan Rajab itu tidak ada satupun hadisnya yang sahih
diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada. Ya, jadi artinya adalah kalau kita mau puasa ya puasa. Kapan? Ya tergantung kemampuan kita. Mau puasa hari ini, besok tidak, bisa puasa lagi, atau sekali puasa saja, ya terserah. Ya, bahkan memang ada riwayat dari Abdullah bin Abbas, annahu kariha an yusama Rajab. Ya, jadi kullahu. Jadi ada riwayat dari Abdullah bin Abbas bahwa orang yang berpuasa sebulan penuh dalam bulan Rajab itu dimakruhkan oleh Abdullah bin Abbas. Wa karihahul Imam Ahmad aidan. Begitu juga Imam Ahmad memakruhkan orang yang berpuasa sebulan penuh pada bulan Rajab. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, ada riwayat di kitab lain yang kami dapatkan bahwa ada sahabat Nabi termasuk Abdullah ibnu Umar itu dia puasa pada bulan Rajab 1 bulan penuh. Ya, itu disebutkan di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, kitab Lataiful Ma'arif. Di sana ada riwayat disebutkan seperti itu. Allahu a'lam apakah itu sahih riwayatnya atau tidak. Yang jelas itu ditulis oleh seorang ulama. Ya, bahwa ada sebagian sahabat Nabi itu puasa sebulan penuh pada bulan Rajab. Termasuk yang disebutkan adalah Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Ini masih panjang, tapi karena waktunya saya kira cukup untuk dijadikan pengantar. Ya, insyaallah kita masih ada waktu, bisa kita gunakan untuk dialog seperti sebelum-sebelumnya. Ya, disilahkan. Assalamualaikum. Saya mau bertanya di luar dari konteks tema hari ini. Kebetulan kemarin saya alhamdulillah berkesempatan untuk berumroh. Kemudian saya bukan bermaksud mempertahankan dari masa mungkin ada pandangan dari Pak Ustaz berbicara. Karena pada waktu kami sudah menikah, kemudian salah satu dari jamaah itu pulang ke hotel dia ternyata haid. Nah kemudian mengawinnya itu dia harus bayar dam karena kata dia itu sudah menggunakan Indonesia. Terus kemudian dikasih pilihan, jadi dia selama berapa hari itu dia harus tetap menjaga imannya itu tidak kemudian ada hari terakhir besok mandi bersih baru dia kemudian sakit dan rawat seperti itu. Tapi saya dan teman saya berbeda punya pendapat lain. Kami mengatakan bahwa ini kan bukan sengaja. Jadi dengan adanya dia otomatis kan yang umurnya itu gugur, makanya harus dibayar dam seperti itu. Tapi saya tahu kami berpikir secara ilmiah bahwa itu kan sesuatu yang memang tidak bisa dihindari. Itu umrah Bu ya? Itu umrah. Ya. Saya katakan, kalau misalnya kami mungkin kami harus minum obat dan sebagainya karena waktunya terbatas. Ya. Tapi kalau umrah, saya pikir kalau waktunya sudah berpihak dan tepat, tidak harus kami membayar uang karena ini kan sesuatu yang diilmiahkan. Maksudnya itu sesuatu yang normal untuk perempuan juga yang tersebut. Terus yang kedua saya mau tanya Pak Ustaz, kan kemarin beberapa waktu lalu adanya pandemi virus corona, terus kemudian jamaah sempat dilarang untuk melakukan umroh. Itu misalnya mereka sudah mengambil nikah begitu umrohnya dulu, karena kalau tidak dia harus menunggu sampai batas waktu menentukan, tapi tetap dalam keadaan berpakai nikah. Terima kasih Pak Ustaz. Yang saya tangkap dari pertanyaan Ibu, yang kedua dulu,
Jadi misalnya kita sudah mulai ambil miqat, berarti ibu dari Madinah barangkali, atau dari Indonesia langsung. Miqatnya di mana? Di Jeddah. Ya, miqatnya di Jeddah. Jadi itu memang ada fatwa ulama Saudi bahwa orang bisa saja ngambil miqat di Jeddah, tidak mesti di atas pesawat. Nah, sekarang kita sudah miqat, tiba-tiba ada instruksi ya bahwa para jamaah umrah itu tidak boleh melanjutkan perjalanan masuk Mekah. Apa yang terjadi? Ya sudah, kita batal. Iya, batal. Karena mau apa lagi, kita mau masuk tidak bisa. Batal. Nah, apa kita dosa? Karena kita batalkan atau kita harus pakai ihram terus? Ya biar pakai ihram terus nggak bakalan juga lolos ke Mekah. Ya kita batal saja. Ya sudah selesai. Tidak kena apa-apa, Bu, tidak kena apa-apa. Yang kena itu kalau misalnya ibu melewati miqat, ya melewati miqat, sudah jalan ke Mekah, itu baru mau miqat. Kalau mau diteruskan itu kena dam, tapi kalau tidak mau harus balik kembali ke tempat semula, gitu Bu. Ya itu kalau cerita seperti itu. Tapi kalau batalnya itu enggak kena apa-apa. Ya, tidak kena apa-apa karena itu tiba-tiba ada aturan seperti itu. Karena biar kita mau pakaian ihram terus, ihram itu kan artinya orang yang sedang muhrim, artinya menjalankan proses ibadah gitu. Nah ini kan tidak mungkin dilanjutkan. Ya, baik. Pertanyaan pertama yang saya tangkap itu adalah seorang wanita ketika melaksanakan umrah dia haid. Sebelumnya dia tidak tahu kalau haid. Kalau sampai ke hotel ternyata dia haid. Terus wah itu bukan mahdzuratul ihram. Bukan mahdzuratul ihram, itu bukan pelanggaran. Kenapa harus kena dam? Yang kena dam itu kalau dia melanggar aturan-aturan ihram. Orang yang haid itu tidak melanggar aturan ihram. Iya. Bukan. Jadi kalau misalnya kita ambil miqat, lalu kemudian sampai di hotel di Mekah, sebelum kita tawaf misalnya, tiba-tiba kita haid, ya sudah kita berhenti dulu. Jangan haid dulu. Jangan ihram dulu gitu. Jangan tawaf dulu maksud saya. Jangan tawaf dulu. Tidak apa-apa. Ya kan nanti kalau misalnya kan itu haid, Bu, itu minimal sudah 1 hari saja. Haid itu minimal standarnya 1 hari. Minimal. Ya minimal sekali 1 hari. Umumnya itu 1 minggu. Kalau dalam mazhab Syafi'i maksimal 15 hari. Iya. Nah, kalau misalnya baru sampai tiba-tiba, ternyata saya lagi haid ini, tidak jadi tawafnya misalnya kan, ya sudah kita henti dulu di situ. Jangan kita tawaf dalam keadaan haid karena kita baru datang. Ya tunggu, siapa tahu haidnya tidak terlalu lama, baru kemudian kita tawaf. Kita sa'i, gitu Bu. Kecuali kalau misalnya begini, orang yang haji dia sudah mau tawaf wada, mesti dia meninggalkan Mekah karena dia sudah mau pulang bye-bye. Ada yang membolehkan dia tawaf dalam keadaan haid, itu fatwa. Ada fatwa seorang ulama di Saudi itu membolehkan dia tawaf dalam keadaan haid, tawaf wada. Ya, dengan catatan dia bisa mengantisipasi darah itu tidak sampai istilahnya menetes. Dan saya kira dalam konteks sekarang itu aman, insyaallah. Ada always kata orang Arab. Ya kalau di sini pembalut, ya kan? Itu dia. Jadi kalau yang ditanyakan apakah dia batal ininya,
kena dam itu kan? Tidak kena dam. Ya, tidak kena dam. Makasih. Ya. Karena itu bukan mahzuratul ihram, bukan pelanggaran. Ya, orang yang kena dam itu adalah orang yang melanggar kode etik ihram itu, dan dia tahu. Gitu. Misalnya dia lagi kadang ihram, dia tahu, dia cukur rambutnya, kena dam itu. Dia potong kukunya, kena dam itu. Atau dia melakukan pertemuan 4 mata suami istri, kena dam juga itu. Ya, kena dam. Ada sebagian ulama, tapi sebagian kecil ulama mengatakan bisa di Indonesia. Tapi mayoritas ulama mengatakan di sana. Ya, sana. Ya, kecuali kalau misalnya Bu, misalnya ini bukan dam, tapi misalnya itu kalau kita haji sembelih kurban, itu bisa di sana, bisa di sini. Tidak apa-apa. Makasih. Masih ada? Mana password? Habis, selesai. Ya. Daytona, oh itu ada 1.000 kita di sana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, menurut yang pernah saya baca, bahwa salah satu syarat melaksanakan sholat jamaah asar adalah bahwa tidak boleh mungkin namun dengan orang yang mungkin. Sementara terkadang kita lihat ada orang yang singgah melaksanakan salat, tentunya dia dalam keadaan perjalanan, tetapi setelah dia selesai melaksanakan salat berjamaah, umpamanya salat maghrib, langsung dia pergi melaksanakan salat. Apakah itu boleh atau bagaimana? Yang kedua, apakah salat jamaah dan asar itu bisa dilakukan secara berjamaah ataukah hanya mufari saja salat sendiri? Yeah. Dan yang ketiga, saya pernah mendengar bahwa orang bule istilahnya orang yang lahir di luar nikah, wasam bule. Itu tidak boleh menjadi imam. Walaupun itu katanya adalah seorang ulama. Iya, bagaimana pendapatnya asas dengan ini? Ya. Dan terakhir, maaf yang tanya, hendaknya ini soal niat salat pasar, ya, dan terdapat ini niatnya salat asar, salat zuhur dengan salat asar. Nah, niat yang pertama, kalau kita jalankan di asar, usolli pada zuhri rakataini kasrah majmu'ah ilaihil asri. Ilaihi asru. Ya, asru jangan iman billah ta'ala. Kata-kata ilaihi. Ya, kalau dia yang kedua ada kata-kata ilah. Ya, kenapa bisa apa? Bisa diberikan penjelasan tentang itu. Terus saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ilaihil asru karena ini duhur dilaksanakan di waktu duhur, mau digabungkan sama asar. Ya, kalau di jamak takhir ila dhuhri tidak apa-apa. Memang begitu. Kalau tidak mau repot dalam hati saja, tidak perlu dilapatkan yang panjang itu. Pak,
turut tubuh seekonin 57, ya cukup saja dalam hati. Dalam hati kita niatkan kalau yang saya lakukan ini adalah salat kasar, jamak kasar ya, karena ada jamak tapi tidak kasar. Itu yang pertanyaan keempat ya. Nah, ketiga itu yang saya tangkap, seorang imam bisa saja, iya, bisa saja dia seorang latar belakangnya tadi itu lahirnya seperti apa, dia bisa jadi imam. Ya, madomuloi. Ya, kalau dia taubat, insya Allah, ya itu bisa jadi imam itu. Ya, cuma memang istilahnya gimana ya? Ini persoalan sosial, wae. Kadang orang tidak yakin, develo ya bisa, itu kan? Itu persoalan sosial, bisa. Ya. Itu. Tapi pada intinya boleh. Yang penting syarat-syarat imam dia paham, tidak ada masalah. Nah, terus apalagi tadi, ini orang yang misalnya kasar salatnya. Memang seorang yang mengkasar salat itu tidak boleh jadi makmum pada orang yang mukim. Ya, jadi misalnya kita salat isya, Baswar mau kasar, saya yang imam, kan 4 salat isyanya. Kalau dia kasar berarti kan dia 2. Jadi pas tahiyat pertama dia salam, itu tidak boleh. Macue nasa ngalena, nanti denal latu pisah karena dia salam, tidak boleh. Tapi kalau baswarnya yang imam, saya jadi makmum, dia yang musafir, saya tidak, dia yang kasar, saya tidak, itu boleh. Jadi kalau misalnya Baswar mulai ke Makassar malam ini, dia yang imam salat, dia mau kasar salat isya 2 rakaat saja, kita semua 4 rakaat kan, bisa kita ikut jadi makmum. Kalau dia salam, ya sudah salam, kita naik tambah 2 rakaat gitu. Tapi kalau dia yang menjadi makmum, saya yang imamnya, 4 rakaat saya, dia 2 rakaat, dia jadi makmum, tidak boleh. Betul. Bagaimana kalau dia ikut salat maghrib sama saya? Ya kan salat maghrib tidak dikasar, tetap 3, boleh kalau itu. Nanti setelah salam dia mau kasar jamak dengan isya, langsung berdiri lagi, iqamat, ambil 2 rakaat, gitu. Tidak ada masalah. Apalagi 1. Ya, bisa mau jamaah maksudnya kan, kita ada 10 orang mau pergi ke Makassar, mau dijamak salatnya dengan jamaah, bisa saja, tidak ada masalah. Kalau sendirian ya sudah, salat munfarid sendirian, kan tidak ada yang mau pergi sama-sama kita kan. Ya, masih lo tuh silongan dulu capuk, baru kami rejupan de salatnya ada. Tapi pada intinya itu salat Bu bisa kita tak tahu namanya. Sering saya sampaikan, misalnya ada orang begini, kita ini salat isya sudah assalamualaikum, assalamualaikum, tiba-tiba ada orang sendirian baru masuk terlambat, bisa kita temani salat lagi, salat isya. Bilang, saya kan sudah salat isya, tidak apa-apa, tak tahu namanya. Tasilongeng imam berjamaah supaya naruntu ibaratkan berjamaah maka dia supaya jangan isyakan paling rohiyah nasabak kedua itu dinilai sunnah hukumnya, pahalanya gitu. Boleh. Jelas? Allahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.